Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya diberkati hari ini lewat pujian, lewat kesaksian, lewat solo dari Pak Trompet kita, saudara. Puji Tuhan. Sehati, nanti kita lihat. Saya siapkan lagu itu, saudara. Ya, dengan sesnovel juga saya siapkan lagu itu sampai pujiannya. Saya siapkan lagu itu. Semuanya Tuhan sudah atur. Amin. Bagaimana renungan pagi dari kamar? Puji Tuhan. Ya, dari kamar 108 101 ya. Ya. Dari Evangelis Philip Mentova. Oh, bukan ya. Philip Papila ya. Ya, juga dari kamar nomor 102 ya. Ya, Tante Linda ya. Kalau zaman dulu Tante Linda ini setara dengan Nabiah, saudara ya. Nabiah. Yang lain-lain juga di Pak Willy katanya berapa sesi di Pak Willy? Pak Willy sampai agak siang ya. Ya, puji Tuhan. Bung Dedi di kamar mana? Oh iya, sesnovel ya. Oh. Puji Tuhan. Ya, Tuhan baik bagi kita. Ini hari terakhir kita merayakan Paskah di tempat ini. Bagi saudara yang sudah menemukan telur Paskah, tetap harus rayakan Paskah, saudara. Amin. Saya nggak tahu itu David bisa cari telur, itu terbiasa kali ya. Tante ya. Mungkin latihan dulu di rumah nanti ya. Puji Tuhan. Ya, mari kita perhatikan firman Tuhan. Kita akan melihat, kalau tadi pagi kita sudah baca tentang pagi-pagi betul Yesus sudah bangkit. Tadi pembacaan ayat juga bicara tentang pagi-pagi betul Yesus sudah bangkit. Amin. Jadi Yesus sudah bangkit, sudah mendahului fajar. Nah, kita akan lihat hari ini kronologis rentetan sebenarnya apa yang terjadi antara Allah, kita, dan iblis. Loh, kok bisa begitu? Karena memang semuanya ini terjadi dari di titik awalnya itu ada. Ya, kenapa Yesus harus menjadi juru selamat bagi kita? Dasarnya apa? Latar belakangnya apa? Ya, saya harap kita nggak ngantuk, saudara. Mari kita semangat. Mungkin sarapannya agak banyak tadi, mungkin lebih supaya jangan ngantuk, saudara. Amin, saudara. Mari, waktu yang sangat berharga ini kita fokuskan diri kita. Mari kita buka dalam Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 kita perhatikan menjadi titik awal dari semuanya ini. Kejadian pasal 3 ayat 15 kita perhatikan sama-sama. Sudah ada di belakang. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini menjadi titik awal semuanya ini terjadi. Kita tahu, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa Allah menciptakan malaikat jauh sebelum manusia ada. Malaikat sudah diciptakan. Tetapi karena malaikat itu sepertiga, komandannya itu berontak terhadap Tuhan, sehingga Tuhan menjatuhkan mereka ke bumi. Mereka menjadi syatoni rojiun, saudara. Awalnya mereka malaikat, ya, dia tarik sepertiga timnya, dan mereka menjadi penguasa gelap. Setelah itu Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan Adam dengan tangan Tuhan sendiri, dibentuk dari tanah liat. Setelah itu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tetapi karena dosa, Hawa berdosa. Hawa termakan rayuan iblis dan Adam termakan rayuan Hawa. Gak mungkin dong Hawa tiba-tiba kucul-kucul bawa-bawa, Adam nih makan. Gak mungkin, saudara. Dia pasti rayu dulu. Sama seperti dia mendapat rayuan dari iblis,
dia juga merayu suaminya Adam hingga makan buah itu. Maka berdosalah mereka. Kenapa ini terjadi? Karena iblis tidak suka Allah punya hubungan baik dengan manusia. Iblis tidak suka ada orang memiliki hubungan baik. Kita belajar 2 minggu yang lalu, saya rasa, saudara, di mana iblis tidak suka melihat keluarga itu orang harmonis. Iblis tidak suka melihat orang bersahabat harmonis. Iblis tidak suka melihat saudara bersaudara dalam damai. Sehingga dia mencari cara untuk menghancurkan damai, mencuri damai. Hawa lupa kalau dia sebenarnya sudah direkrut oleh iblis untuk tujuan iblis. Iblis ingin manusia itu tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, dan itu berhasil. Iblis menggoda Hawa lewat iblis mengambil wujud rupa seekor ular. Iblis berubah rupa atau mengambil rupa seekor ular, sehingga ular itu memperdaya Hawa. Itu rencana iblis, karena iblis gak mau hubungan yang dulunya antara Allah dengan dia sudah rusak, dan dia melihat Allah begitu mengasihi manusia. Allah memiliki milik kesayangan. Iblis gak suka. Iblis gak suka ada hubungan yang baik. Iblis gak suka orang harmonis. Iblis gak suka ada damai dalam rumah orang. Iblis gak suka ada hubungan baik, sehingga dia selalu cari cara menghancurkan damai itu. Dan Hawa lupa dia direkrut oleh iblis untuk menghancurkan hubungan itu, sehingga hubungan itu rusak. Mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Mereka dikutuk. Adam harus bekerja keras di tanah yang terkutuk itu, sehingga semuanya berantakan, semuanya kacau. Rencana Allah seakan-akan gagal. Rencana Allah untuk manusia menjadi milik pusakanya, kesayangannya, gagal, saudara, karena siasat iblis. Dan Hawa lupa sekali lagi, dia direkrut oleh iblis menghancurkan hubungan itu. Dan ini adalah momen mereka semua ketahuan. Mereka disidang. Allah datang melihat apa yang terjadi, ketahuan semuanya, terbuka. Sekalipun Allah Maha tahu, tapi Allah ingin melihat keterbukaan mereka, pengakuan mereka, sehingga Kejadian 3:15 ini menjadi titik awal segala sesuatunya. Aku akan mengadakan semua setelah ketahuan, terbongkar. Saudara, saya mau katakan tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Amin. Satu kali akan terbongkar, satu kali akan ketahuan, satu kali akan terbuka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup di hadapan Allah. Allah tahu kehidupan kita. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Allah tahu omongan kita di belakang orang. Allah tahu semuanya, saudara. Jangan salah, satu kali kelak itu akan terbuka. Ini terjadi. Kejadian 3:15 kita sudah baca. Aku akan mengadakan permusuhan. Allah sedang berbicara kepada mantan malaikatnya. Allah sedang berbicara kepada mantan komandan tempurnya. Allah sedang berbicara kepada mantan pemimpin pujiannya, saudara, kepala pujian. Dia katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunanmu, keturunan iblis akan, dan antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala iblis, menginjak, menghancurkan kepala iblis. Tetapi apa kata Tuhan kepada iblis? Tetapi engkau akan meremukkan tumitnya, kakinya akan diremukkan oleh iblis. Ini bicara keturunan ke depan. Inilah titik awal permusuhan itu. Inilah titik awal akibat dari dosa itu, sehingga Allah harus mengambil keputusan yang tegas. Pertanyaannya, saudara, kenapa dikatakan benih perempuan, sementara perempuan tidak punya benih? Nanti kita akan lihat kenapa ada benih iblis, kenapa ada keturunan iblis. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan your seed. Seed itu benih. Perempuan tidak punya benih, yang punya benih laki-laki. Kenapa dikatakan benih iblis dan benih perempuan ini? Nanti itu menunjuk kepada Yesus. Karena Yesus lahir bukan dari benih laki-laki, amin, dari benih Roh Kudus. Sehingga saudaraku, nanti Maria akan mengandung dari Roh Kudus, bukan dari benih laki-laki, bukan dari benih manusia, tapi dari benih Roh Kudus sendiri, amin. Maka dikatakan benih itu akan ada di dalam engkau. Pertanyaannya, bagaimana dengan benih iblis?
Nah, ini menjadi pertanyaannya, saudara. Lanjut, saudara. Rencana iblis. Di saat iblis mendengar bahwa keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepalanya, dia mulai cari cara untuk menghancurkan itu lagi. Dia mulai cari cara supaya manusia tidak bersama dengan Allah. Dia mulai cari cara supaya manusia tidak menjadi milik kesayangan Allah. Dia ingat, oh itu keturunannya. Maka saudara, kita perhatikan bahwa rencana iblis itu, bahwa dia, Kejadian 4 ayat 8, masih di Kejadian, kata Kain kepada Habil adiknya, Kejadian 4 ayat 8, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Iblis berpikir keturunan Hawa adalah Kain dan Habil. Dia mulai membuat lagi strategi. Kalau strategi pertama dia, Allah dengan manusia putus hubungan karena dosa. Dan sekarang dia mau membuat putus hubungan antara keluarga. Abang adik dia bikin ribut, abang adik dia bikin cemburu, abang adik dia bikin benci-bencian, abang adik dia bikin musuh-musuhan. Sehingga iblis membuat strategi. Dia rekrut Kain. Kain melihat adiknya begitu elok mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain melihat adiknya begitu rohani. Kain melihat adiknya begitu tulus beribadah. Kain melihat adiknya begitu tulus mempersembahkan miliknya. Kain benci. Iblis menanamkan kebencian kepada Kain. Dan iblis lewat Kain membunuh Habil. Yang rohani itu dibunuh. Karena iblis berpikir yang rohani itu adalah Habil. Dan Habillah keturunan benih dari perempuan itu yang akan meremukkan kepala iblis. Iblis berpikir dia sudah menang. Dia berpikir Habil lah yang rohani itu akan meremukkan kepalanya. Ternyata bukan. Sekali lagi rencana iblis kedua itu terjadi. Dia punya strategi tempur. Dia licik sekali. Sehingga Kain membunuh Habil. Gak suka dia ada orang damai. Dia gak suka kakak abang adik dalam damai, sehingga dia rekrut Kain untuk bunuh Habil. Ada kebencian di sana. Yang ketiga, rencana iblis yang ketiga. Mari kita perhatikan dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Ini menjadi titik dari benih iblis. Mari kita perhatikan Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungannya hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Kalau kita lihat ke atas, dikatakan bahwa anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan itu, manusia itu cantik-cantik. Siapa anak-anak Allah? Siapa anak-anak manusia? Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa anak Allah adalah mereka yang dibentuk Allah sendiri. Anak Allah itu Adam, yang dibentuk tangan Tuhan sendiri. Yang kedua, anak Allah itu malaikat. Sekalipun dia malaikat sudah jatuh jadi setan, dia masih berpredikat anak Allah.
Karena apa? Karena dia ciptaan tangan Tuhan sendiri. Siapa lagi anak Allah? Yesus anak Allah. Yesus anak Allah sendiri, putra tunggal Allah sendiri. Kenapa kita disebut anak Tuhan? Saudara harus berbangga, saudara disebut anak Tuhan. Kenapa kita disebut anak Tuhan? Karena kita ikut kepada Yesus. Amin. Mereka yang percaya kepada Yesus disebut anak Tuhan, disebut anak Allah. Kita anak Allah pembawa damai. Kita anak Tuhan. Saudara berpredikat anak Tuhan itu kebanggaan. Makanya kalau dikatakan anak Tuhan, jangan bergaul dengan yang bukan, jangan menikah dengan yang bukan, jangan dekat dengan yang bukan. Karena kita anak Tuhan. Di sini dikatakan anak-anak Allah melihat anak-anak manusia cantik-cantik. Saudara, malaikat tidak punya jenis kelamin, tetapi selalu malaikat identik dengan pria. Dan saya katakan tadi, kalau malaikat bisa mengambil rupa ular, bisa masuk kepada ular, malaikat iblis pun bisa masuk kepada manusia. Sehingga malaikat itu, iblis itu yang masuk kepada manusia, menikah dengan anak-anak perempuan manusia yang aslinya manusia. Maka mereka melahirkan laki-laki yang gagah perkasa, Nephilim, raksasa, Goliat. Dan dikatakan firman Tuhan, bukan hanya waktu dulu, waktu sekarang pun masih ada. Mereka iblis tidak berhenti untuk menyerang manusia, untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa, untuk membuat manusia itu kehilangan damai, bahkan kehilangan keselamatan. Sehingga malaikat-malaikat iblis itu menikahi, berhubungan dengan anak perempuan manusia. Lahirlah manusia-manusia setengah iblis. Makanya kalau sudah perhatikan di lingkungan saudara, ada manusia seakan-akan dia orang kok kayak iblis ya, gak suka damai, gak suka ibadah. Jangan-jangan dia masih keturunan saudara. Makanya Tuhan jangan menikah. Kita anak Tuhan, amin. Sehingga saudara, sampai Allah menyesal, rohku tidak akan ada lagi bersama manusia. Karena gak mungkin roh Tuhan berdiam masuk ke dalam manusia yang memang dia adalah benih iblis. Nah, tadi kita lihat Kejadian 3 itu. Benihmu, yaitu Yesus nanti, akan meremukkan kepala benih iblis. Siapa benih iblis itu? Malaikat yang mengambil rupa manusia dan menikah dengan manusia. Nah, ini sedang perang lagi saudara. Ini sedang perang lagi. Sampai Tuhan katakan, aku menyesal menciptakan manusia sehingga dimusnahkan di zaman air bah. Kemungkinan hanya Nuh dan keluarganya lah yang masih asli manusia dari keturunan Adam. Selebihnya sudah keturunan dari iblis. Saya pernah baca sebuah buku saudara, sebuah disertasi oleh seorang doktor di sebuah STT. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tetapi ini disertasinya dia. Dikatakan begini, di zaman dulu, mari kita perhatikan, kita lihat ayat dulunya deh. Kita lihat ayatnya dulu, bahwa coba saya perhatikan lagi. Matius 24, Injil Matius 24 37 sampai 39 dikatakan, sebab dapat ya, Matius 24 ayat 37 sampai 39, kita agak lompat Pak. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi sifatnya sama. Nah, kembali lagi, disertasi seorang dokter itu mengatakan, saya tidak tahu saudara terima atau tidak, bahwa sebenarnya Nuh itu, saudara akan ketawa, sebenarnya menurut dia Nuh itu orang Batak. Jadi di puncak Pusumuhit saudara, di situ Nuh membangun bahteranya. Kenapa? Karena bahan kayunya
kayu gofre itu hanya ditemukan di Pulau Samosir. Itu menurut dia. Benar atau tidak terserah. Karena itu disertasi seorang doktor, saudara. Saya tidak bisa salahkan karena saya bukan dokter, saya bukan peneliti. Kalau saya peneliti, saya akan mungkin komen. Nah, di atas gunung itu, Pulau Samosir, dia bikin kapal. Saudara, saya pernah bekerja di Danau Toba, kurang lebih 6 bulan setahun. Itu sampai sekarang mereka masih ada membuat kapal kayu. Masih ada. Saudara yang pernah ke Samosir, Danau Toba, mereka bikin kapal di sana dari bahan kayu gofur yang hanya ada ditemukan di Pulau Samosir. Walaupun sekarang sudah makin habis karena diambil Indo-Rayon katanya, saudara. Nah, berpesta pora itu identik dengan suku ini. Jadi saudara, 120 tahun Musa membangun Bahtera itu, saudara. Sambil dia membangun Bahtera itu, sambil dia menginjil. Ada yang dengar? Enggak ada. Ada yang bertobat? Enggak ada. Mereka tetap berpesta pora, kawin mengawinkan. Mereka tetap tidak peduli. Menurut disertasi itu, air meluap sampai ke atas sehingga kapal itu berlayar sampai ke timur tengah di Gunung Ararat. Saya nggak bisa katakan salah karena saya bukan peneliti, saudara. Karena saya bukan dokter. Masa SPH mengkritik dokter itu aneh, saudara. Ya kan? Ada dokter mengkritik SPH, ya betul. Tetapi saya tidak akan berani mengkritik itu, saudara. Karena saya bukan dokter. Nah, lanjut, saudara. Sehingga inilah seakan-akan semuanya gagal. Iblis begitu licik. Dan hampir semua manusia itu sudah tersuntik oleh benih iblis. Sehingga Tuhan harus musnahkan manusia. Manusia keturunan dari benih iblis itu. Lewat air bah, hancur semua, mati semua. Hanya Nuh dan keluarganya, 8 orang mereka yang diselamatkan. Saudara tahu kapal itu siapa yang tutup? Nuh? Tidak. Yang tutup kapal itu Allah sendiri. Tertutup, tidak sempat lagi, tidak ada waktu lagi. Maka Yesus katakan sama modelnya nanti. Di saat kita beritakan firman, orang tidak mau. Di saat kita ajak mereka beribadah, orang tidak mau. Di saat kita ajak mereka untuk berdamai, orang tidak mau. Satu kali kelak, semua akan terlalu terlambat. Allah sendiri akan menutup bahtera itu sehingga semuanya binasa. Mereka yang masih memiliki sifat-sifat kuasa gelap, mereka masih memiliki sifat-sifat iblis, mereka masih memiliki sifat-sifat kedurhakaan. Saudara, kita lihat buktinya. Masa iya sih anak Allah itu disebut iblis pada waktu itu? Kita perhatikan dalam Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 7. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 7. Ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Masih ketemu, masih reuni, saudara. Masih satu korps. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lihat, anak Allah menghadap Tuhan, itu malaikat. Jadi kalau anak Allah di Kejadian ditulis menikah dengan manusia, itu malaikat. Tetapi malaikat, sayangnya malaikat yang sudah jatuh. Lanjut lagi, di Ayub lagi buktinya, saudara. Ayub 38 ayat 7. Ayub 38 ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi jauh sebelum penciptaan, menurut Ayub, bahwa malaikat itu, bintang fajar itu adalah Yesus sendiri, sudah ada. Dan bersama-sama dengan dia, semua anak Allah bersorak-sorai. Ini sebelum bumi diciptakan, sebelum manusia ada. Anak Allah adalah mereka yang diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Betapa
betapa indahnya waktu itu. Yesus bintang fajar itu. Ada anak-anak, ada malaikat bersorak-sorai jauh sebelum dunia diciptakan. Begitu harmonis. Tapi setelah dosa, saya katakan pada bahwa ketika malaikat itu berdosa, tidak ada pengampunan. Mereka langsung jadi iblis otomatis. Ketika mereka benci Allah, ketika mereka menghujat Tuhan, ketika mereka tidak menghormati hadirat Allah, ketika mereka tidak mau ikut ibadah memuji Tuhan dalam kemuliaan Allah, hari itu juga mereka jadi iblis. Tidak ada pengampunan. Kalau kita manusia masih ada pengampunan, amin. Itu bedanya. Makanya paling tidak suka iblis melihat kita. Jadi kita harus mengerti situasinya dari titik awal itu, di saat Hawa berdosa. 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, dan untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kemarin seorang ibu bertanya, kenapa kok orang punya patung? Saya bilang hati-hati. Ada orang kadang disuruh berdoa dalam gua, di dalamnya ada patung. Bahaya. Di mana dia ditempatkan? Menyerahkannya ke dalam apa? Gua yang gelap. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air batas dunia orang fasik. Jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api. Jadi kadang saudara, kita percaya Tuhan Maha Kasih, Tuhan baik, tapi tidak tahu saudara, kadang Tuhan tega, malaikat dia langsung hajar ke neraka. Zaman Nuh, orang-orang purba dia langsung habiskan dengan sekali air bah. Setelah itu Sodom dan Gomora Tuhan hancurkan dengan belerang, saudara, direbus hidup-hidup. Orang-orang yang menolak Tuhan, orang-orang yang menolak kasih karunia. Saudara bayangkan mereka dalam Sodom dan Gomora, satu kota yang indah itu. Firman Tuhan katakan, Lot melihat seperti taman Allah, begitu indah orang-orang di dalamnya. Maaf, Tuhan bakar hidup-hidup dalam belerang. Jadi jangan kita pikir kita main-main, saudara. Tuhan kadang kita bilang, oh ya Tuhan, iya benar, Tuhan Maha Pengasih. Zaman Nuh, saudara tuh air bah, udah nggak ada waktu, sudah nggak ada pengampunan lagi, udah. Wah, mungkin dia sambil megang botol, saudara, ampuni kami, enggak saudara, no time. Di zaman Sodom dan Gomora, saudara, pada saat keluarga Lot lari, tante mari, tante, gitu. Si tantenya masih, aduh ketinggalan, aduh ada pancing gue masih di belakang, aduh ada emas gue masih di belakang. Tante, ayo tante, istri Lot, oleh malaikat yang kata, ayo tante, ayo. Oh enggak, tunggu dulu. Ketinggalan jadi tiang garam. Dan saudara bayangkan, kota itu Tuhan bakar hidup-hidup dengan belerang. Itu untuk orang berdosa. Makanya kalau ada kasih karunia Tuhan, saudara, jangan sia-siakan. Amin. Kalau ada panggilan Allah, jangan sia-siakan. Kalau engkau sudah ada dalam komunitas di mana Tuhan yang dipermuliakan, jangan sia-siakan, saudara. Bisa tiga-tigaan. Lanjut, saudara. Mazmur 78 ayat 36 sampai 39. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka. Kok bisa manusia memperdaya Tuhan dengan mulutnya? Dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Manusia bohongi Tuhan loh. Memperdaya. Lihat ayatnya ini. Lanjut. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka. Manusia memperdaya Tuhan loh. Manusia menggombalin Tuhan. Manusia dikatakan lagi apa? Dengan mulut mereka dan dengan lidah mereka membohongi dia. Manusia itu kadang aneh, saudara. Makanya bibit itu ada, itu harus dihancurkan. Amin. Bibit kuasa gelap itu harus kita hancurkan. Ada kutuk nenek moyang, penyembahan berhala,
ikatan dengan iblis, perjanjian dengan kuasa gelap, itu bisa masih melekat. Bayangkan mereka bisa membohongi Tuhan loh. Mereka memperdaya dengan mulut mereka membohongi Tuhan. Saudaraku, walaupun kita membohongi manusia sah-sah saja, mungkin kita pikir udah biasa, tapi bohongi Tuhan. Janji Tuhan, kalau Tuhan berkati, saya siap melayani Tuhan. Tuhan berkati, gak datang. Bersilat lidah dengan Tuhan. Janji Tuhan, kalau Tuhan tolong kami akan bawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan berkati, Om doain supaya istri saya hamil, melahirkan. Nanti kami rajin. Puji Tuhan, kita doakan. Tapi kadang banyak yang menghalangi, saudara. Kita sadar atau tidak sadar menurut Mazmur, tetapi mereka memperdaya dia. Sekarang bukan iblis lagi memperdaya manusia, saudara. Manusia sudah memperdaya Tuhan. Seperti Hawa memperdaya suaminya. Suaminya termakan omongan istrinya, termakan buah itu. Tetapi mereka memperdaya dia itu huruf besar. Dengan mulut mereka dan dengan lidah mereka membohongi dia. Seberapa banyak orang bohong kepada Tuhan. Nanti tahun depan saya ibadah. Tahun depan gak datang juga. Nanti pasca saya ibadah. Pasca gak datang juga. Firman Tuhan katakan, zaman purbakala Tuhan gak sayang loh. Tuhan tenggelamkan semua dengan air. Zaman Sodom dan Gomora Tuhan bakar hidup-hidup dengan belerang, saudara. Bayangkan gunung meletus, bayangkan gunung mengeluarkan belerang, semua menutupi kota itu. Apalagi kita di zaman sekarang bohongin Tuhan, memperdaya Tuhan, berjanji sama Tuhan tapi gak ditepati, saudara. Jangan salah, lanjut. Hati mereka tidak tetap pada Dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Hatinya tetap terombang-ambing antara menongkrong atau beribadah, antara mengumpul sama orang atau beribadah, antara arisan atau beribadah, antara karaoke atau ibadah, antara touring atau ibadah. Hati mereka tidak tetap dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Kita sudah ikat perjanjian loh, perjanjian darah, amin. Tuhan setia loh sampai perjanjian darah. Perjanjian darah, perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Tetapi saudara, mereka tidak setia pada perjanjian. Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia apa, saudara? Menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Menahan murkanya. Kita lihat kemarin tayangan bagaimana seorang bapak itu mengorbankan anaknya demi orang lain di dalam kereta itu. Kita tahu bagaimana Allah mengorbankan Yesus putranya yang tunggal. Tetapi orang tahu, orang sudah dengar tentang Yesus, sudah pernah jadi Kristen. Oh, saya ini dulu nyanyi di gereja gitu. Sudah pernah melayani. Di bagian lain Tuhan katakan mereka yang sudah pernah mengecap kasih karunia, ketika mereka tinggalkan Tuhan, tidak ada lagi korban darah bagi mereka. Mereka akan menanggung setiap dosa yang mereka kerjakan. Tuhan sering menahan amarah. Bayangkan sudah dikasih anaknya yang tunggal, sudah tahu, sudah pernah dengar, tapi tetap tidak mau, saudara. Tetapi Tuhan penyayang. Ia ingat akan mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Saudara, dari kronologis itu kita bisa melihat bagaimana iblis selalu 24 jam ingin menghancurkan hidup. 24 jam dia ingin menggagalkan keselamatan. Dia ingin menarik, merusak hubunganmu dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan siapkan waktu bagi kita, mari datang untuk kita dipulihkan. Amin.
kita nggak akan menang melawan iblis. Lihat strateginya, dia hancurkan hubungan Allah dengan manusia lewat Hawa. Lihat strateginya, dia hancurkan hubungan abang dan adik lewat kebencian dan kecemburuan. Lihat strateginya, dia berubah jadi manusia, dia menikahi semua anak-anak manusia, dia taruh sifat-sifat iblis, pesta pora, kawin mengawinkan, ribut sana sini, sampai yang saleh cuma Nuh. Zaman itu manusia sudah banyak, sudah jutaan saudara. Kok bisa yang saleh cuma Nuh? Itu mengerikan saudara. Tetapi kita yang ada di dalam Tuhan, kita perlu penebusan itu. Amin. Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Ayat terakhir kita perhatikan dalam Roma 3 ayat 23 sampai 26. Roma 3 ayat 23 sampai 26. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh Tuhan sudah dicabut, saudara. Karena Tuhan melihat semua manusia sudah bercampur antara benih iblis dan benih dari perempuan itu, atau benih kebenaran. Sedih di saat anak Tuhan bergaul atau menikah, berhubungan dengan orang-orang di luar Tuhan. Dia menikahkan benih Allah dengan benih iblis. Saudara, saya katakan itu tidak akan pernah bisa langgeng. Ada perjuangan berat di sana. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Tidakkah kau rindu disebut anak Tuhan dari benih Kristus dan dibenarkan? Karena apa? Seperti kepada Ayub, iblis datang menuduh setiap hari di hadapan Tuhan. Itu Ayub gak benar Tuhan, itu Ayub gak benar Tuhan. Setiap hari dia menuduh, mendakwa. Tetapi kalau engkau dan saya ada di dalam Yesus, engkau anak Tuhan dari benih Roh Kudus. Amin. Engkau anak Tuhan, Yesus adalah anak Allah sendiri. Kita diangkat, dicangkok, diadopsi, dimasukkan menjadi anak Tuhan. Dan apalagi dikatakan, kita dibenarkan. Amin. Betapa indah di saat kita dibenarkan oleh Tuhan. Kalau orang-orang di luar sana, saudara, yang tidak mau ikut Tuhan, tidak mau berpredikat anak Tuhan, dikala iblis menuduh dia, mendakwa dia, setiap hari di hadapan Allah, Allah tidak bisa benarkan dia, karena dia tidak ada di dalam kumpulan Tuhan. Amin. Kita sekalipun ada Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Sekalipun mungkin kadang perbuatan kita tidak benar, sekali dua kali, tapi kalau kita bertobat, kita minta ampun, Tuhan membenarkan kita. Betapa indahnya kalau kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuduhan itu tidak berlaku bagi kita. Amin, saudara. Amin. Kita bangkit berdiri.